Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kajian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersyukur, Allah memberikan tambahan nikmat kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kitab Takrimul Mar'ati fil Islam, pemuliaan terhadap wanita dalam ajaran Islam, di mana agama kita, agama Islam, betul-betul memuliakan wanita. Jadi semua ajaran Islam kalau kita mau mempelajarinya, betul-betul isinya memuliakan wanita. Tidak ada satupun ajarannya yang menghinakan dan merendahkan kaum wanita. Maka kita bersyukur kepada Allah, Allah memberikan sedemikian ini agamanya kepada kita, di mana di dalam agama Islam banyak ajaran yang mengajarkan kepada kita untuk kita memuliakan kaum wanita. Bab berikutnya, kalau tidak salah terakhir pembahasan halaman 54, sekarang 55. Qala Syekh Muhammad Ibnu Jamil Zinu rahimahullahu ta'ala, karamatul mar'atil muslimah, kemuliaannya seorang wanita muslimah. Jadi selain Islam memuliakan wanita, wanita pun memiliki kemuliaan. Di sini Syekh mengatakan, memberikan contoh keteladanan zaman dahulu, bagaimana wanita-wanita muslimah itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak-akhlak yang mulia. Beliau mengatakan, laqad balagha min karamatil mar'atil muslimah, sungguh telah sampai kepada puncaknya contoh nyata berupa kemuliaan wanita muslimah. Annaha, sesungguhnya seorang wanita di zaman Nabi SAW dan para salaf, kanat tujirul khaifah, dahulu memberikan jaminan keamanan kepada orang yang takut atau ketakutan. Wa tafukkul asira, dan juga dulu wanita membebaskan budak atau membebaskan tawanan. Wa hadza yadullu ala, dan ini menunjukkan atas ihtiramil mar'atil muslimah. Seorang wanita muslimah memiliki ihtiram, penghormatan, ghayatul ihtiram, dengan puncak penghormatan. Al-awwalu, yang pertama, contoh nyata dalam kehidupan
yang pernah terjadi di masa Rasulullah SAW, bagaimana seorang wanita memiliki kemuliaan dan memiliki penghormatan. Faqad ajarat, itu bukan za ya, nggak ada titiknya itu. Di tempat saya kok seperti ada titiknya. Keliru. Faqad ajarat Ummu Hani'in bintu Abi Talibin radhiyallahu anha. Faqad, maka sungguh, ajarat, telah memberikan jaminan perlindungan atau jaminan keamanan. Ummu Hani'in, Ummu Hani bintu Abi Talibin, putrinya, anak perempuannya Abu Talib. Jadi Ummu Hani ini saudarinya siapa? Ali. Saudarinya Ali, Ummu Hani radhiyallahu anha. Dan beliau masuk Islam ya, masuk Islam. Hanya saja ayahandanya Abu Talib tidak masuk Islam. Bintu Abi Talibin, putrinya Abi Talib, pernah memberikan jaminan perlindungan pada rajulaini, dua orang laki-laki, min ahmaiha, di antara mertuanya. Lihat di bawah al-hamish atau footnote, catatan kaki yang pertama, ahmauha jam'u hamwin. Ini bentuk jamak dari kata-kata hamwun. Wal muradu, dan yang dimaksudkan adalah Abu Zawji, ayahandanya suami, wa man kana qablahu, dan siapa yang sebelumnya. Karena ini yang disebut adalah Ummu Hani, berarti ya, ini mertua dari siapa? Ummu Hani. Jadi ayahandanya suaminya Ummu Hani. Jadi Ummu Hani punya suami, maka ayahnya disebut dengan hamwun dalam bahasa Arab. Demikian juga bapaknya dari ayahnya suaminya, berarti kakek dari suaminya, itu juga disebut dengan hamwun dalam bahasa Arab. Jadi kemungkinan ini yang tertawan ini atau yang melanggar, yang harus dibunuh ini adalah satu, mertua laki-lakinya, yang kedua adalah kakek mertuanya, bapak mertua dan siapa? Kakek mertuanya. Tidak disebutkan siapa namanya, yang jelas dua orang laki-laki ini dari mertuanya Ummu Hani. Kutiba alaihimal qatlu, telah ditetapkan atas keduanya untuk dihukum bunuh. Qalat radhiyallahu anha, maka beliau Ummu Hani radhiyallahu anha berkata, "Dhahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal Fathi, pada tahun pembukaan kota Makkah. Ada yang tahu tahun berapa? Sudah pernah saya sebutkan di sini. Tahun 8 Hijriah. Karena pembukaan kota Makkah itu tanggal 10 Ramadan. Jadi tepatnya tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah. Jadi 8 tahun setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau kembali ke kota Makkah, sedianya akan menyerang balik. Ternyata mereka tidak melawan, sehingga terjadilah yang disebut dengan Fathu Makkah, penaklukan kembali kota Makkah, kemenangan itu ya. Jadi pihak lawan tidak melakukan perlawanan, tidak ada peperangan dan tidak ada pertumpahan darah. Yang ada justru mereka berbondong-bondong masuk Islam. Maka para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, jihad itu tidak difahami sempit dan salah sebagaimana akidahnya kelompok Al-Khawarij. Kalau Khawarij yang namanya jihad itu harus ngebom, harus membunuh, harus memerangi. Tidak. Termasuk berdakwah ini adalah sebesar-besar jihad. Banyak ulama semisal Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa seutama-utama jihad adalah berdakwah. Kenapa? Karena berjihad dengan pedang hampir semua lelaki yang baligh mampu melakukannya. Tetapi berdakwah tidak semua lelaki mampu melakukannya. Ini menunjukkan keutamaannya.
Dan persiapan jihad dengan pedang tidak selama persiapan jihad dengan lisan. Butuh waktu bertahun-tahun, bahkan belasan tahun, puluhan tahun untuk bisa berdakwah. Belajar dan belajar terus, mempersiapkan diri untuk bisa mendakwahkan agama ini. Maka dari itu para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, salah besar apabila kaum muslimin ini dikit-dikit bahasanya bahasa apa? Perang. Jihad itu dipahami dengan apa? Perang. Jihad terkadang dengan lisan, jihad terkadang dengan hartanya, dan jihad terkadang dengan apa? Dengan perang, dengan pedangnya. Itulah makna jihad. Dan apabila kita mau berjihad sebagaimana jihadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu jihadnya yang paling banyak dan paling mendominasi umur usianya beliau apa? Jihad dengan lisan, berdakwah pagi siang malam. Kalau perang kadang-kadang itu pun menunggu perintah dari siapa? Allah Subhanahu wa taala ketika diizinkan untuk berperang. Tapi semenjak diutus sebagai Nabi dan Rasulullah, diangkat sebagai Nabi dan Rasulullah, beliau tidak berhenti berjihad sampai meninggal dunianya, berjihad dengan lisannya. Dan hasilnya adalah manusia berbondong-bondong masuk Islam. Mana yang kita pilih para jamaah? Kita sebagai muslim memerangi orang kafir, kita penggal lehernya supaya masuk neraka, atau kita tarik tangannya, kita gandeng, kita sampaikan Islam supaya masuk surga? Mana yang lebih baik? Nah, ini perlu dipikirkan. Jadi kita ini jangan galak-galak ya. Yang senyum kalau ketemu orang, jangan galak-galak. Kita ini ingin sebanyak-banyaknya manusia masuk surga, bukan mendorong sebanyak-banyaknya manusia masuk neraka. Inilah yang harus dipahami oleh setiap muslim. Maka kata Ummu Hani, fawajadtuhu, maka aku mendapati Nabi ketika ditemui oleh Ummu Hani. Sudah tahu ya, Fathu Makkah tahun berapa? 8, tepatnya 10 Ramadan. Yaktasilu, Nabi sedang mandi. Wa Fatimatu ibnatuhu, dan Fatimah putrinya Nabi SAW, tasturuhu, menutupi Nabi, bithawbihi, dengan pakaiannya. Zaman dahulu belum ada seperti sekarang kamar mandi yang tertutup, yang tidak terlihat ya. Zaman dahulu harus ditutupi pakai kain para jamaah. Apalagi Nabi SAW datang dari kota Madinah, jauh, perjalanannya 470 km. 470 km. Di zaman dahulu kalau naik onta itu 15 hari perjalanan, itu paling cepat. 15 hari perjalanan. Sekarang ini alhamdulillah ya, sudah ada kereta, itu cuma 1,5 jam. Kalau naik kendaraan pribadi paling 3 jam. Kalau bis ya 5-6 jam. Kadang-kadang macet ya, sedikit kalau musim haji. Maka para jemaah, Ummu Hani mendapati Nabi sedang mandi dan Fatimah putrinya menutupinya, bithawbihi, dengan kainnya Rasulullah SAW. Fasallamtu alaihi, maka aku mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Faqala, maka Nabi berkata atau bertanya, man hadhihi, siapa ini? Fakultu, maka aku menjawab, ana Ummu Hani, saya Ummu Hani, bintu Abi Thalibin, putrinya Abu Thalib, berarti sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Hani ini, ada yang tahu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, namanya Ummu Hani? Siapa yang tahu namanya? Namanya agak susah. Fakhitah, pakai kha. Fakhitah namanya. Tapi ada yang mengatakan namanya Fatimah, dan ada yang mengatakan namanya Hindun. Namanya Fakhitah, pakai kha. Fakhitatu, Fakhitah, Ummu Hani radhiyallahu anha. Ini diantara putranya Abu Thalib, paman Rasulullah SAW yang masuk Islam, dari putrinya ya. Thayyib. Dan ini jawaban yang benar ketika ditanya man hadhi, siapa ini? Ana Ummu Hani. Kadang-kadang kita ngetok pintu ya, begini, Assalamualaikum, siapa? Saya. Keliru, harus sayanya disebutkan. Saya Muhammad Yusron Mustafa, begitu. Saya
Dodi Yudo Utomo misalnya begitu. Jadi jangan saya siapa? Itu adabnya ketika bertamu kita mengetuk pintu, ya. Thayyib. Faqala, maka Nabi bersabda, marhaban bi ummi hani'in. Selamat datang wahai Ummu Hani. Marhaban bi ummi hani. Selamat datang Ummu Hani. Falamma faragha, setelah maka tatkala Nabi telah selesai min ghuslihi, ghainnya di domah, min ghuslihi, jangan ghuslihi. Kalau min ghuslihi mencuci, kalau ghuslihi mandi. Ini bahasa Arab ini indah, beda harokat ini, ya, bisa jauh ini. Sahurun dengan suhurun beda. Kalau sahurun, ya, itu makanannya, kalau suhurun perbuatannya. Wadu'un, air yang dibuat wudu. Wudu'un perbuatannya. Ini bahasa Arab beda harokat sedikit, bisa menyimpang artinya, ya para jemaah. Baik. Rojulun dengan rijlun sudah beda. Rojulun seorang laki-laki, rijlun kaki, ya, beda. Baik. Siapa yang bisa? Ada tulisan, ya, ha, tahu ha, ya, zal ada titiknya dan ha lagi. Terus setelah itu ro, jim, lam dibaca apa? Ha, dzal, ha, ro, jim, lam dibaca apa? Ini biar akar. Hadhihi rijlun, jangan hadhihi rajulun. Hadhihi rijlun. Kenapa? Kenapa kok dibaca hadhihi rijlun? Gak boleh hadhihi rajulun. Karena rajulun itu laki-laki, gak boleh pakai hadhihi, harus pakai hada. Nah, kenapa di sini pakai hadihi? Karena rijlun, kaki itu berpasangan. Dia memakai hadihi muannas. Ini harus cerdas ini. Belajar bahasa Arab. Dan semangat. Harus semangat belajar bahasa Arab. Yang sudah mengikuti pelajaran bahasa Arab baik di Imam Muslim maupun lewat online, jangan kena muntaber loh ya. Banyak yang kena muntaber ini. Dulu yang ikut 20, sekarang tinggal 3 biji atau 3 ekor. Ya, harus semangat. Saya sudah mengajari, saya kasih trik. Kalau belajar bahasa Arab, bisiki ustadznya dulu. Dekati ustadz, tolong saya jangan banyak ditanya ustadz, biar tidak kena muntaber saya. Karena sering ditanya itu bisa kena muntaber itu. Nah, iya, mundur tanpa berita nanti. Ya. Ya, para jemaah. Tayyib. Falamma faragha, maka tatkala Nabi telah selesai min ghuslihi, dari mandinya, qama, beliau berdiri. Fa shalla thamani raka'atin. Fa shalla thamaniya raka'atin. Maka beliau salat 8 rakaat. Dan ada yang mengatakan ini adalah salat duha. Ada yang mengatakan demikian. Multahifan fi thawbin wahidin, dengan hanya berselimutkan satu pakaian atau satu lembar pakaian. Falamman sarafa, maka ketika Nabi selesai, qultu, aku berkata kepada Nabi. Siapa yang berkata? Ummu Hani. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, za'ama ibnu ummi Aliyun. Ibnu ummi, anak laki-laki dari ibuku, yaitu Aliyun, namanya Ali. Dia mengatakan, za'ama itu berkata, annahu qatilun rajulan, sungguhnya dia telah membunuh seorang laki-laki. Qad ajartuhu, sungguh dia telah aku jamin, ku beri keamanan, jaminan keamanan, yaitu Fulan ibnu Hubairah, namanya Fulan bin Hubairah. Begitu mendengar ini, apa yang dikatakan Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad ajarna, sungguh kami telah memberikan jaminan perlindungan dan keamanan, man ajarti, siapa saja yang kamu beri jaminan perlindungan dan keamanan, ya Ummu Hani'in, wahai Ummu Hani. Qalat Ummu Hani'in, maka Ummu Hani berkata, wadzalika duha, dan itu terjadi di waktu duha, ketika Rasulullah sedang sholat duha. Rawahul Bukhari. Hadis ini adalah, kalau dalam bahasa sekarang ini, bahwa seorang wanita di zaman Rasulullah itu sudah memiliki lobi-lobi, apa namanya,
Jadi pinter apa namanya? Diplomasi. Ya ini bahasanya. Masya Allah. Jadi Ummu Hani ini melakukan diplomasi kepada Nabi SAW. Dan Rasulullah ketika mengatakan aku lindungi, aku beri perlindungan, itu bukan berarti beliau melindungi pembunuh, tidak. Itu hanya untuk, kata para ulama, ya, tatyiban li nafsiha, hanya untuk menenteramkan hatinya Ummu Hani aja. Karena ini orang yang dipandang Ummu Hani memiliki kedudukan. Namanya wanita itu kan perasaannya dulu ya. Misalnya kalau para jamaah tiba-tiba pulang, istri berdiplomasi, oh bukan ibu, nah, istri mengeluh, jangan langsung ditanggapi dengan terlalu serius dulu. Kita juga harus diplomasi. Insya Allah, ya, insya Allah nanti kita urus itu. Padahal sebenarnya kita sedang berdiplomasi juga. Karena kadang-kadang wanita itu terlalu ke perasaannya. Dia tidak melihat kasusnya dulu, tapi perasaannya yang dulu. Ya, karena ini adalah orang mertuanya, ini adalah putra ibunya, ini adalah si fulan dan si fulan, maka dia langsung memberikan pembelaan tanpa melihat kepada kasusnya. Di dalam Islam tidak demikian. Di dalam Islam siapapun yang berkasus itu akan diselesaikan dulu di pengadilan. Oleh sekarang di meja hijau. Nanti yang menentukan adalah hakimnya, apakah dia bersalah atau tidak, ya enggak? Tapi wanita kalau mendapatkan berita seperti itu, yang ada adalah langsung apa? Perasaannya yang lebih dahulu dominan. Nah, tapi Rasulullah demikian ini Rasulullah. Dan hadis ini menunjukkan bagaimana seorang wanita itu dia memiliki kemuliaan dan memiliki penghormatan. Jadi memiliki kewibawaan, di mana langsung berani mendatangi Rasulullah SAW untuk meminta apa? Agar diberi jaminan keamanan. Dan ini juga mengandung penjelasan bagaimana wanita-wanita di zaman dahulu mereka itu ya tidak seperti wanita-wanita sekarang. Wanita-wanita di zaman Rasulullah SAW mereka itu para jemaah disegani. Laki-laki pun segan, sampai Nabi SAW juga segan. Ini menunjukkan bagaimana ya kemuliaan yang dimiliki oleh wanita-wanita di zaman Rasulullah SAW. Kisah yang kedua lebih memperjelas bagaimana peran wanita tidak bisa diremehkan. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ats-tsani walamma asaral muslimuna Abul Asi ibn Rabi', ketika kaum muslimin menawan Abul Asi ibn Rabi', Abul As bin Rabi'. Saya ada yang tahu siapa ini? Mantan menantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian menjadi menantunya lagi. Bagaimana kisahnya? Kita dengarkan. Kalau belum dibaca ya belum tahu ini kisahnya. Jadi Abul As ini, beliau mengatakan, Syekh Jamil Zayyun berkata, wa ghanamu, dan kaum muslimin mendapatkan ghanimah. Ghanimah itu apa? Harta rampasan perang. Malahu, dari hartanya Abul As. Jadi hartanya Abul As dijadikan ghanimah. Fima asaru, pada apa-apa yang mereka tawan, wa ghanamu, dan mereka jadikan ghanimah. Wa kana, dan dulunya Abul As adalah, dia adalah zauja, suami Zainab binti Rasulillah SAW. Zauja, sebagai suami Zainab binti putrinya Rasulullah SAW. Jadi asalnya Abul As itu dulunya menjadi suaminya siapa? Zainab. Zainab ini anak Rasulullah yang keberapa? Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, harus dihafal. Saya sering sampaikan di sini supaya hafal. Yang pertama, Rasulullah itu punya anak, punya putra siapa? Al-Qasim, laki-laki. Kemudian Zainab, perempuan. Kemudian Ruqayyah, perempuan. Kemudian Ummu Kalthum atau Ummu Kulthum, perempuan juga, boleh dibaca K atau Ku. Ummu Kalthum atau Ummu Kulthum, cara bacanya begitu. Kemudian Fatimah. Yang terakhir adalah Abdullah. Jadi laki di atas, laki di bawah. Perempuan semuanya di tengah. Terus punya laki putra satu lagi Rasulullah, yaitu Ibrahim, dari ibu yang lain. Kalau ini tadi 6 orang dari ibunda siapa? Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid. Putranya satu namanya Ibrahim, dari ibunda siapa? Maria Al-Qibtiyah, namanya Ibrahim. 3 anak laki-laki Nabi, putra Nabi, meninggal ketika masih kecil-kecil, yaitu Al-Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Bahkan Ibrahim masih 1,5 tahun meninggal dunia.
Kemudian 4 orang putri Nabi, anak perempuan Nabi, 3 meninggal sebelum Rasulullah meninggal. Jadi 3, tapi ikut semua sudah masuk Islam dan ikut hijrah. Siapa yang meninggal? 3-tiganya ini Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Hanya Fatimah yang meninggalnya setelah Nabi, itu pun 6 bulan setelah Nabi wafat. Jadi setelah Rasulullah SAW wafat, beliau tidak lagi meninggalkan putra kecuali anak perempuannya, itu siapa? Fatimah. Itu pun hanya 6 bulan bertahan, kemudian juga meninggal dunia. Kita simak apa yang disampaikan oleh Syekh. Illa annal islama, namun demikian sungguh Islam farraqa, telah memisahkan bainahuma, antara keduanya. Kenapa dipisahkan? Karena Abul As tidak muslim. Adapun Zainab muslimah, masuk Islam, mengikuti ayahandanya. Istajara Abul Asi bi Zainab, maka Abul As meminta perlindungan kepada Zainab radhiyallahu anha. Jadi Zainab didatangi, dimintai perlindungan karena Abul As ini tertawan, menjadi tawanan, dan hartanya diambil sebagai ghanimah. Fawa'adathu khaira, maka Zainab menjanjikan kepada Abul As kebaikan. Wantadharat, dan dia menunggu, beliau menunggu, Zainab menunggu. Hatta shalla Rasulullah SAW, hingga Rasulullah SAW selesai sholat al-fajr subuh bil muslimin, mengimami kaum muslimin. Ditunggu sampai subuh oleh Zainab. Thumma waqafat ala babiha, kemudian Zainab berdiri di depan pintunya, yakni fil masjid, di masjid. Fanadat bi'a'la sautiha, maka beliau menyeru dengan suaranya yang paling tinggi. Jadi menyeru dengan suara yang paling tingginya. Kata dia, inni qad ajartu, katanya beliau mengatakan, Zainab berkata, inni qad ajartu Abul As ibn Rabi, sesungguhnya aku sungguh telah memberikan jaminan perlindungan kepada Abul As bin Rabi, yaitu mantan suaminya. Sehingga para jamaah, di dalam ajaran Islam, walaupun seorang itu sudah tidak jadi dengan mantannya, tetap tidak boleh dia berbuat buruk kepada mantannya. Tidak boleh. Kebanyakan orang-orang atau manusia apabila sudah bercerai dengan pasangannya, dia akan menyakiti pasangannya. Tidak boleh. Di sini Zainab memberikan keteladanan kepada kita, Ibunda Zainab. Assalamualaikum. Ibunda Zainab memberikan keteladanan kepada kita, bahwasanya kalau ada kitab kasih, masih ada. Habis. Oh. Jadi memberikan jaminan perlindungan kepada mantan suaminya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda setelah mendengar Zainab berteriak dengan suaranya yang paling keras, bahwasanya beliau telah melindungi, memberikan jaminan perlindungan kepada Abul As, mantan suaminya. Rasulullah bersabda, ayuhan nasu, wahai sekalian manusia, hal sami'tum ma sami't, apakah kalian mendengar ma sami'tu, apa yang aku dengar? Maksudnya para sahabat ditanya, apakah mendengar juga apa yang dikatakan oleh siapa? Zainab. Beliau berteriak dengan keras. Qalu, para sahabat menjawab, na'am, ya. Qala, Nabi bersabda, fawalladhi nafsi biyadihi, demi Allah zat yang jiwaku berada di tangannya, ma alimtu bisyai'in, aku tidaklah mengetahui sesuatu, mimma kana, dari apa-apa yang dahulu terjadi, hatta sami'tu, hingga apa yang tadi terjadi, hatta sami'tu, hingga aku mendengar, alladzi sami'tum, sebagaimana yang kalian dengar. Aku mendengar apa yang kalian dengar. Maka kemudian Nabi mengatakan, al-mu'minuna yadun ala man siwahum, orang-orang beriman adalah yadun. Yadun ini kata para ulama dijelaskan dalam syarah, adalah orang beriman itu memiliki kekuatan atau kekuasaan, kemampuan, ala man siwahum, atas siapa saja selain mereka. Jadi orang Islam itu sebenarnya mampu melawan siapa saja selain mereka. Dan ini adalah, kalau dalam bahasa kita, ini adalah kata-kata yang diucapkan Nabi untuk meyakinkan kepada para sahabat
bahwa orang beriman itu tidak lemah. Orang beriman itu punya kekuatan untuk melawan siapapun selain mereka. Yujiru alaihim adnahum, di mana ya, yujiru akan memberikan perlindungan alaihim atas mereka adnahum, orang yang paling lemah di antara mereka. Jadi karena orang mukmin itu kuat, yang paling lemahnya aja di antara orang mukmin itu mampu apa? Memberikan jaminan perlindungan. Siapa? Tapi yang dimaksud apa ini? Zainab. Wanita kan lemah lah. Itu aja mampu memberikan jaminan apa? Perlindungan. Makanya orang mukmin itu bukan seorang yang, mohon maaf bahasanya agak kasar, pengecut, tidak. Orang mukmin itu walaupun satu orang itu pemberani. Karena mereka berbuat itu berdasarkan apa? Berdasarkan dalil. Dia berani. Maka seorang mukmin itu tidak pengecut dan tidak bonek. Bahasa saya ini ya. Pengecut tidak boleh, bondo nekat juga tidak boleh. Setiap berbuat, seorang mukmin itu mesti berpikir apa akibatnya, boleh apa tidak dia berbuat demikian. Maka orang mukmin seperti itu. Waqad ajarna, dan sungguh kami telah memberikan perlindungan, man ajarti, siapa yang engkau lindungi wahai Zainab. Maka kemudian beliau berkata, falamman sarafan nabiyyu, maka ketika Nabi ya insarafa ila manzilhi, pulang ke rumah beliau, dakhalat alaihi, maka Zainab masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa Zainab tadi? Putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, Zainab bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Dakhalat alaihi Zainabu, Zainab masuk menemui beliau. Fasa'alathu an yarudda ala Abil As, maka beliau Zainab meminta kepada Nabi an yarudda, agar Nabi mengembalikan. Nabi kan pimpinan kaum muslimin, panglima perangnya kaum muslimin. Maka Zainab meminta, berdiplomasi lagi nih kepada Nabi, agar Nabi mengembalikan ala Abil As, kepada Abul As, ma ukhidha minhu, apa yang diambil dari Abul As. Apa tadi? Hartanya yang dijadikan ghanimah. Mungkin kudanya, mungkin ontanya, mungkin apa, itu harus dikembalikan. Fafa'ala, Nabi pun melakukannya. Fafa'ala, Nabi pun melakukannya. Waqad ada Abul Asi. Boleh seperti ini, boleh. Saya berikan gambaran ya. Kan orang kafir kalah ini perang. Kalau kalah, ya akan dijadikan tawanan. Dan nanti kalau sudah dibagi jadi budak mereka. Kemudian hartanya menjadi apa? Ghanimah, ghanaim, harta-harta rampasan perang. Tapi yang dapat jaminan, yang mendapatkan bagian, itu dia boleh untuk apa? Melepaskan bagiannya, apa? Melepaskan bagiannya. Dia boleh. Tentunya para jemaah yang rahmati Allah SWT, Nabi dapat bagian enggak? Panglima perangnya ini. Nah, maka Zainab minta kepada Nabi supaya dikembalikan apa yang diambil dari siapa? Abul As, mantan suaminya siapa? Zainab. Karena Abul As meminta perlindungan kepada Zainab. Itulah orang Islam. Padahal kalau dipikir itu sudah mantan dan orang kafir sekalian, ya kan? Tapi bagaimana seorang muslim akhlaknya seperti itu. Jadi kita ini kalau berbuat baik jangan melihat, oh ini teman pengajian saya berbuat baik. Kalau bukan teman pengajian nggak usah. Tidak demikian. Orang Islam tidak demikian. Bahkan kepada orang kafir pun kita harus apa? Insaf. Insaf itu apa? Bertindak adil. Jadi bukan kita hanya baik kepada sesama jamaah pengajian. Tidak. Tidak demikian. Misalnya begini. Misalnya saya ketemu Pak Dodi di bus. Wah, misalnya. Mohon maaf tak beri contoh ya. Saya buat contoh. Kemudian beliau sudah duduk. Saya masuk bis, loh Pak Dodi, assalamualaikum. Monggo beneran mriki. Satu ya sudah. Kemudian Pak Dodi dapat tempat duduk lagi, duduk. Duduk, ada wanita masuk, deng, gedong anak, nggak ditawari. Atau pura-pura tidur, atau pura-pura HP-an. Nah, ini berarti membeda-bedakan. Tidak boleh seperti ini, tidak boleh. Dalam Islam kita disuruh berbuat baik kepada semua manusia. Rasul yang mengatakan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan.
Berbuatlah, berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Manusia di sini bukan hanya orang Islam. Rasul tidak mengatakan wa khaliqil muslimin atau wa khaliqil mu'minin, tidak. Inilah indahnya bagaimana Zainab putrinya Rasulullah memberikan contoh teladan. Seandainya apa yang diperbuat oleh Zainab, diplomasinya tadi salah, mestinya ditegur apa enggak oleh Nabi? Pasti ditegur. Rasulullah tidak akan membiarkan kesalahan. Beliau adalah seorang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada yang dibiarkan. Ketika Umar bin Abi Salamah ini siapa? Putranya Ummu Salamah, istrinya Rasulullah SAW. Jadi Ummu Salamah ini punya putra, istrinya Rasulullah ini punya putra namanya Umar. Bukan putranya Rasul ini. Jadi anak bawaan, jangan anak tiri lah. Putra bawaan dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ketika tinggal di rumahnya Nabi, Umar ini masih kecil. Kalau makan itu sering lupa baca bismillah. Dan kadang-kadang tangan kiri dan kadang-kadang mengambil yang bukan haknya. Jadi ini belum habis sudah ngambil bagian Nabi di sini, depan di sini. Maka Nabi mengatakan, "Ya gulam, wahai bocah, samillah, bacalah bismillah." Bukan bismillahirrahmanirrahim ya, bismillah. Hadisnya begitu. Samillah, sebut nama Allah. Wa kul biyaminik, makanlah kamu dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah dari apa yang terdekat denganmu. Jangan kerayan ke sana kemari. Bagiannya wong dijipuk. Wah ini. Kalau sampai sudah habis bagiannya ya semeneng ae. Kalau dikei wong baru. Ini makan bersama caranya begitu. Ya. Enggak boleh ngambil bagiannya orang, enggak boleh pada Jawa. Ini namanya kerayan ini. Diingatkan oleh Nabi. Jadi menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Zainab ini tidak keliru. Memberikan jaminan perlindungan karena diminta. Jadi seorang muslim itu kalau diminta itu nggak pernah menolak kalau mampu berbuat. Dan Zainab tahu bahwa Nabi insya Allah memberikan. Nabi adalah orang yang baik, sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian dengarkan ini kisahnya. Waqad ada Abul Asi, dan Abul As sungguh telah kembali ba'da dzalika, setelah itu ila Makkah, ke kota Makkah. Fa'addal huquqa ila ahliha. Maka dia kemudian menunaikan hak-haknya kepada keluarganya. Thumma aba ilal madinati. Kemudian beliau kembali lagi pulang ke Madinah. Musliman, menjadi seorang muslim. Lihat, ini takdirnya Allah. Ketika ditolong oleh Zainab dengan diplomasinya kepada ayahandanya yaitu Rasulullah SAW, dan Rasulullah pun memenuhi permintaan permohonannya Zainab, akhirnya kembali ke Madinah dalam keadaan muslim. Faradda alaihi Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengembalikan kepada Abul As zaujahu, istrinya Abul As, yaitu Zainabah. Jadi wanita itu boleh disebut zaujun saja. Padahal wanita itu biasanya disebut dengan zaujatun, boleh. Karena zauj itu artinya pasangan. Jadi Rasulullah mengembalikan kepada Abul As zaujahu, pasangannya dia. Yaitu siapa? Zainab, putrinya Rasulullah SAW sendiri. Karena masuk Islam dikembalikan. Kalau kafir tidak boleh. Kenapa? Berzina. Seorang laki-laki kafir tidak boleh dia menikah dengan wanita muslimah. Wanita muslimah tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang masih musyrik atau kafir. Ya, berbeda dengan laki-laki muslim, dia boleh menikahi ahlul kitab, Yahudi maupun Nasrani, tapi musyrik tidak. Musyrik tidak. Jadi hanya Yahudi dan Nasrani. Kata-kata boleh bukan afdal. Pembahasannya panjang, bukan di sini tempatnya. Pembahasannya panjang, tapi boleh. Seperti siapa? Yasir Arafat. Yasir Arafat radhiyallahu rahimahullah, pimpinan PLO dulu Palestina. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau wa ghafara lahu, dan mengampuni dosanya. Itu istrinya Nasrani. Istrinya. Dan tidak pakai jilbab. Boleh Banda hukum menikahinya? Boleh. Tapi anak tidak boleh ikut ibunya. Jadi ini sebenarnya menikahi wanita ahlul kitab itu untuk menjadikan anaknya tidak menjadi ahlul kitab. Kalau dia dinikahi laki-laki ahlul kitab, anaknya jadi ahlul kitab. Jadi menyedikitkan jumlahnya ahlul kitab, paham nggak? Nah ini rahasia di situ. Tapi dengan catatan bapaknya kuat imannya, bukan kuat apa, kuat imannya. Bapaknya kuat imannya. Nah, tidak ikut
istrinya, tidak. Kalau bisa malah mengajak istrinya masuk Islam. Undur, lihat Siyara A'lamin Nubala, Siyar A'lamun Nubala. Jadi sejarah manusia-manusia terkenal yang mulia. Dan juga lihat Al-Isabah. Kalau Siyar A'lam Nubala ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, kalau Al-Isabah ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Baik. Kita lanjutkan. Masih ada waktu, insyaallah kita baca satu bab lagi ya, insyaallah taala. Untuk hari ini mungkin tidak ada pertanyaan, bisa ditanyakan kepada Ustadz Abdul Adim atau Ustadz Abdul Hamid. Dan beliau berdua yang berhak ditanya karena lebih sepuh daripada saya. Ustadz Abdul Hamid di atas saya 1 tahun, Ustadz Abdul Adim di atas saya 2 tahun. Jadi Ustadz Abdul Hamid sekarang 46, saya 45. Ustadz Abdul Adim 47. Jadi yang lebih berat ditanya adalah yang lebih sepuh. Jangan tanya kepada yang muda. Kalau yang muda ini sangoni saja. Jangan ditanya. Ilmunya masih sedikit ditanya. Baik. Kita lanjutkan para jemaah. Tahrimu qatlin nisa'i fil harbi. Haramnya membunuh kaum wanita dalam peperangan, tidak boleh. Jadi kalau kita sedang perang, itu ada aturan-aturannya dalam Islam. Tidak sembarangan ngebom, tidak sembarangan menyerang, tidak sembarangan merusak, tidak sembarangan apa? Membunuh. Ada aturannya dalam Islam. Makanya rata-rata orang-orang yang mempelajari Islam dari kalangan orang-orang non-muslim itu banyak yang tertarik dengan Islam karena apa? Ajarannya itu betul-betul mulia. Gak ada aturan perang seperti Islam, gak ada para jamaah, tidak ada sama sekali. Makanya sering saya sampaikan dalam pengajian di sini, mari para jamaah kalau kita memiliki gawe atau acara, baik itu walimah pernikahan maupun apa saja, jangan menutup jalan. Wong Rasulullah sendiri, wong itu apa ya? Lah wong Rasulullah sendiri apa ya? Bahasanya apa? Lah wong itu. Rasulullah SAW sendiri itu melarang sahabatnya yang sedang perang, dalam keadaan perang, tidak boleh menutup jalan. Bagaimana kalau bukan perang para jemaah? Ini hal yang saya katakan luar biasa. Ajaran Islam, mulianya ajaran Islam. Tayyib. Kita lanjutkan para jemaah ya rahmatullah taala. Laqad balagha min takrimil islami lil mar'ati. Sungguh telah sampai kepada puncak berupa pemuliaan agama Islam terhadap wanita, annahu harrama qatlaha. Sesungguhnya Islam mengharamkan membunuhnya. Jadi termasuk puncak pemuliaan agama Islam terhadap wanita adalah ketika Islam mengharamkan membunuh wanita. Wa qatlal atfali, dan membunuh anak-anak. Jadi walaupun dia laki-laki tapi kalau masih bocah belum balik dan tidak memegang senjata tidak boleh dibunuh. Wasyuyukhi, dan orang-orang tua, laki-laki tua. Jadi misalnya kita perang dengan Belanda misalnya, ada laki-laki tua pakai tongkat, nggak boleh ditembak dia, tembak saja. Oh Belanda itu kafir, biar masuk neraka sekalian, dar, nggak boleh. Dalam Islam seperti itu nggak boleh. Laki-laki tua, kalau dia memegang senjata dan dia menembakkan senjata ke kita, boleh kita tembak ganti. Tapi kalau dia tidak memegang senjata, tua, tidak boleh dalam Islam. Fil jihadi, di dalam jihad. Illa an yuqatilu, kecuali mereka memerangi. Fayudfa'u bil qatli, maka dilawan atau dibalas dengan diperangi juga. Al-awwalu, dibalas dengan dibunuh. Yang pertama, fa'an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana idza ba'atha jaishan, dahulu Nabi apabila mengutus atau mengirim jaishan, sepasukan perang. Jadi dahulu Nabi kalau mengirim, ba'atha itu mengirim atau mengutus, jaishan sepasukan perang, qala, beliau bersabda. Simak apa yang disabdakan Nabi saat beliau mengirim pasukan perangnya. Intoliku, berangkatlah kalian, bismillah, dengan nama Allah. Jadi bismillah. Ini panglima perang Rasulullah SAW. Ini namanya jenderal yang bertakwa ini. Bismillah. Dan para jamaah yang rahmatullah taala, kalau anak kita ingin masuk militer atau polisi jangan dilarang. Tapi didik dari sekarang akidahnya perkuat, sunnah-sunnah. Siapa tahu nanti tahu di Indonesia ini, siapa tahu seperti di Saudi, polisi boleh berjenggot, boleh tidak isbal.
Ya, tentara. Alhamdulillah. Siapa tahu nanti kalau banyak nanti petinggi-petingginya seperti Mayor Jenderal Gatot Subroto. Pernah lihat zaman PKI dulu, jenggotan beliau. Mayor Jenderal Gatot Subroto. Lebih lebat daripada saya, lebat jenggotnya. Jenderal yang jenggotan ya Gatot Subroto. Lebat jenggotnya. Belum pernah lihat. Wah, PSBB-nya dapat berapa dulu? Pasti tidak lulus atau ngerpek dulu. Atau nggak punya bukunya dulu. Zaman sekolah dulu PSBB ada itu. Ketik aja foto Gatot Subroto, jenderal, mesti keluar nanti dan jenggotan beliau. Jenderal yang nyunah itu dan pemberani beliau. Asalnya Banyumas kalau tidak salah beliau ini. Baik. Intoliku, banyak jalan-jalan namanya Gatot Subroto itu. Orang terkenal ini, pemberani beliau. Intoliku, berangkatlah kalian bismillah dengan nama Allah. La taqtulu, janganlah kalian membunuh syaikhan faniya. Syaikhan laki-laki tua faniya yang sudah harim. Harim itu apa? Tua renta atau pikun. Boleh diartikan pikun atau tua renta. Jadi laki-laki yang tua tidak boleh dibunuh. Wala tiflan saghiran, dan anak yang masih kecil. Dan tidak pula anak yang kecil. Walam ro'atan, dan tidak pula wanita, seorang wanita. Tidak boleh membunuh tiga golongan ini para jamaah. Kalau ada perang tidak boleh ini dibunuh. Dibiarkan, walaupun kafir dibiarkan. Wala taghullu, dan jangan melakukan ghulul. Apa? Mengambil harta ghanimah untuk dimiliki sendiri sebelum dibagi. Itu ghulul. Jadi dia curang, mengambil harta ghanimah sebelum dibagikan. Kalau bahasa Jawanya ngendit. Apa bahasa Indonesianya apa ini? Ngutil. Mengutil. Bukan korupsi, pokoknya mengambil dulu sebelum dibagikan. Tidak boleh ini. Ya, bertindak curang. Wa dhammu ghanaimakum, dan kumpulkanlah ghanimah kalian. Jadi kalau dapat ghanimah, kita boleh mengambil tapi untuk dikumpulkan, bukan untuk disembunyikan untuk diri kita. Jadi kan ketika musuh meninggalkan hartanya itu, boleh kita ambil hartanya. Kemudian kita kumpulkan. Jadi tidak boleh untuk dimiliki sendiri. Wa aslihu, dan berbuat baguslah, perbaikilah, aslihu itu, dan berbuat islahlah. Hendaknya kalian memperbaiki. Maksudnya jangan merusak. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Hasanahu, dihasankan hadis ini oleh muhaqqiqu, pentahqiq, peneliti dari kitab Jami'ul Usul, Jami'ul Usul, bisawahidihi, dengan syawahid-syawahidnya. Karena banyaknya sanadnya, hadis itu yang asalnya dhaif bisa terangkat menjadi hasan li ghairihi. Jadi hadis ini adalah hasan li ghairihi. Ya. Hadis hasan li ghairihi. Yang kedua, contoh bagaimana Islam melarang membunuh wanita adalah Wan Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qal, beliau berkata, wujidatim ro'atun maktulatun, didapati ada seorang wanita yang terbunuh fi ba'di maghazi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sebagian peperangan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada wanita yang terbunuh. Fanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW melarang an qatlin nisa'i, dari membunuh wanita-wanita, wasibyani, dan anak-anak kecil. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, fa ankara, Nabi mengingkari. Jadi ketika ada ditemukan wanita yang terbunuh, padahal seorang wanita loh ini terbunuh, diingkari oleh siapa? Rasulullah SAW. Muttafaqun alaih. Jadi tentara Islam itu dilarang membunuh wanita-wanita. Tidak jago membunuh wanita itu, ya. Tidak jago. Kalau bisa membunuh panglima perangnya musuh, ini yang jago. Seperti pasukan Islam yang dipimpin oleh Abdullah bin Az-Zubair membunuh George, pemimpin Romawi yang bertugas di Habasah, yang membawai pasukan 200.000 pasukan. Ketika itu Abdullah bin Az-Zubair dan satu lagi sahabat, saya lupa panglima perangnya, itu hanya membawai 20.000 pasukan. Berarti 1 banding berapa? 10. Bayangkan, pasukan Romawi 200.000. Tapi George terbunuh
dan diletakkan kepalanya yang sudah putus di tombaknya Abdullah bin Zubair. Begini, diperlihatkan pada semua kaum muslimin dan semua bertakbir. Padahal pasukan Romawi itu kuat. Zaman dahulu negara adidaya itu Romawi dan Persia. Dua-duanya takluk di tangan kaum muslimin. Sekarang jangankan melawan negara adidaya, melawan negara Tembri saja. Kenapa? Kaum muslimin begitu lemahnya, jauh dari tauhid dan akidah yang benar. Kaum muslimin sudah terkena al-wahan. Apa itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia berlebihan dan takut, benci dengan kematian. Asal itu yang ketiga. Wa an Rabah ibn Rabi' radhiyallahu anhu qala, dari Rabah bin Rabi' radhiyallahu anhu beliau berkata, kunna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin. Kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam sebuah peperangan. Fara'an nasa mustami'in. Nabi melihat manusia berkumpul ala syai'in, berkumpul mengelilingi sesuatu. Faba'atha rajulan. Maka Nabi mengutus seorang laki-laki untuk mencari tahu ada apa orang-orang kumpul. Faqala, maka Nabi bersabda, undur, lihatlah, alama, atas apa ijtama'a haula, mereka-mereka ini berkumpul. Faja'a, maka datanglah utusan Nabi yang diperintahkan melihat. Faqala, dia mengatakan, alam ra'atin qatilin, mereka berkumpul mengerumuni seorang wanita yang terbunuh. Naudzubillah min dzalik. Jadi ada wanita terbunuh. Faqala, maka kemudian Nabi bersabda, makanat hadhihi lituqatal, tidak pantas wanita ini dibunuh atau diperangi. Lituqatala. Qal, kemudian perawi mengatakan, wa 'alal muqaddimati Khalid bin Walid, di depan ada Khalid bin Walid. Qala fa ba'atha rajulan, maka beliau mengutus seorang laki-laki. Rasulullah mengutus seorang laki-laki. Faqala, beliau bersabda, qul li Khalidin, sampaikan, katakan kepada Khalid, la taqtulanna imra'atan, jangan kamu membunuh seorang wanita. Jadi tidak boleh membunuh seorang wanita. Wala asifan, dan jangan sekali-kali membunuh asif. Al-asif, lihat di situ, al-asifu al-ajir, seorang pekerja. Jadi pekerja walaupun dia kafir tidak boleh dibunuh. Misalnya ada perang ya, ada perang. Ini pekerja, dia pekerja asing datang ke situ kerja nyari nafkah untuk keluarganya, walaupun kafir tidak boleh dibunuh, nggak boleh. Perang ya dengan tentara, bukan pekerja bawa cetok dibunuh. Nggak boleh. Orang Islam itu indah, pokoknya indah. Islam nggak ngawur, Islam itu tidak ngawur. Makanya tindakan pengeboman Bali, Jakarta, CW Marriott, itu tindakan bukan Islami, itu bukan jihad, itu jahat. Kenapa? Karena ngebom tidak lihat. Yang dibom siapa? Bukan musuh. Kalau yang dibom musuh, itu pun dilihat. Ada orang tua di situ apa tidak? Ya, ada wanita apa tidak? Ada anak-anak apa tidak? Ada pekerja apa tidak? Tidak hanya menjatuhkan bom barmil dari atas, blem, yang penting mati. Tidak. Umat Islam itu diajari oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana strategi berperang dan bagaimana adab-adab, etika-etika dalam peperangan. Hasanahu Al-Albani. Hadis itu dihasankan oleh Imam Al-Albani fil Irwa, dalam kitab Irwaul Ghalil, dalam kitab Irwaul Ghalil. Juz yang al-khamis, halaman al-khamisu wa thalathun, 35. Yang terakhir, Ar-Rabi'u, wa saddaqa al-mustasyrikul Faransi, atau wasodako, keliru ya. Wasodako yang seduku. Wasodako al-mustasyrikul Faransi, telah benar seorang orientalis berkebangsaan Prancis. Hina qala, ketika dia berkata, lihat, Syekh membenarkan ucapannya seorang orientalis. Boleh apa enggak ini? Boleh. Kalau memang dia ucapannya benar, umat Islam juga membenarkannya. Karena kebenaran itu adalah dolatul mu'min, adalah barang hilangnya seorang mukmin. Aina wajadaha, di mana saja seorang mukmin itu mendapati kebenaran itu, akhadaha, dia mengambilnya. Qal, orientalis itu berkata, al-mustasyrik itu adalah orientalis.
Orientalis itu mengatakan ma'arafat tarikhu, sejarah tidaklah mengetahui, fatihan, seorang penakluk, arhama, yang lebih sayang, lebih rahim, lebih memiliki rahmat, minal Arabi, daripada orang-orang Arab. Jadi orang orientalis itu mempelajari sejarah. Negeri ini ditaklukkan oleh fulan, oleh fulan, oleh fulan. Tidak ada penakluk-penakluk negeri-negeri itu yang lebih memiliki kasih sayang dan rahmat melebihi orang Arab yang menaklukkan negeri-negeri. Jadi orang Arab itu kalau menakluk negeri bukan menghancurkan, tapi apa? Memperbaiki. Bukan menjajah, tapi justru menjadikan negeri itu menjadi negeri yang beradab. Bahkan Rasulullah memerintahkan mengajari mereka menulis, membaca, ya, Masya Allah. Yang tidak masuk Islam pun tetap boleh hidup sebagai kafir dhimmi, ya enggak? Seperti itu. Maka ini orientalis loh. Ucapannya orientalis. Mereka itu orientalis kalau ngomong nggak basa-basi. Ya, kalau dusta juga nggak basa-basi mereka. Jadi sama. Kalau ngomong mereka, kalau iya dikatakan iya. Makanya seperti siapa itu yang menempatkan Nabi di urutan pertama itu? Orientalis, Michael Hart, ya. Itu mengatakan Rasulullah adalah manusia pertama. Diteliti manusia-manusia pemimpin dunia ini siapa yang terbaik. Dia menyimpulkan Nabi Muhammad yang terbaik sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap beliau menaklukkan satu negeri, beliau menjadikan negeri itu negeri yang baik. Ini pemimpin yang baik. Demikian para jamaah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk kali ini tidak ada tanya jawab para jamaah, ya. Saya lupa tadi, saya kira saya ngisi di mana? As-Sakinah, santai-santai. Ternyata kajiannya di Pare, jadi harus pulang agak awal karena maghribnya agak maju sekarang ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.